Jadi Sumatera Barat ini sekarang kembali mencetak rekor sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi atau Rp106.000 per kilogram. Itu makin pedes kayaknya itu ya harganya. Pemerintah mengimpor dari beberapa negara, kemudian disalurkan kepada para peternak, termasuk Sumatera Barat ini kan termasuk peternak ayam petelurnya banyak, Pak. Ya. Kalau kita lihat komoditas yang paling jadi penyumbang inflasi di Sumatera Barat apa, Pak? Yang bandel 2 nih. Apa nih, Satu, cabai merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah yang rancak bana, apa kabarnya hari ini? Semoga puasanya lancar sampai nanti di hari terakhir puasa dan ready untuk celebrating Idul Fitri bersama dengan orang-orang tercinta ya. Perkenalkan, nama saya Andah Yani Yosap dan saya akan memandu acara kita kali ini. Inilah podcast bersama dengan Bank Indonesia dan juga dengan Bulog, perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita membahas hal yang menarik yang terjadi setiap tahun tapi tetap harus kita lihat terus dan kita pahami bersama karena kita punya daya untuk berkontribusi bagaimana menjaga yang satu ini agar tidak terlalu memberikan dampak yang negatif untuk kita ya di Sumatera Barat. Halnya adalah tentang inflasi. Nah, inilah topik kita, Sobat Rupiah, dan sebelum saya memperkenalkan narasumber-narasumber saya yang sudah ada di sini di studio ini yang kece-kece banget, kita pasti sudah tahu bersama ya bahwa inflasi itu apa begitu. Sederhananya inflasi itu merupakan fenomena yang terjadi di mana harga barang bukan cuma satu atau dua barang saja itu meningkat dan terjadinya dalam kurun waktu tertentu begitu. Dan hal ini bisa membuat kita emak-emak kece kayak kita gitu ya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak juga sih sebenarnya jadi pusing tujuh keliling saat menghadapi momen-momen tertentu seperti Ramadan dan Idul Fitri. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas dengan podcast yang judulnya Haruskah Khawatir tentang inflasi pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Bersama kita sudah hadir narasumber pertama kita yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Endang Kurnia Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore gitu ya. Semuanya diselamatin Pak Endang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda, selamat pagi para pendengar setia Classy FM. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan Pak Anda nggak sendirian, ditemani oleh narasumber kita yang kedua, ada Ibu Sri Muniati atau Ibu Imung, betul ya Bu ya? Beliau adalah pimpinan wilayah Bulog Divisi Regional Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anda, Pak Adang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Apakah termasuk kaum emak-emak yang pusing menjelang Ramadan dan Idul Fitri karena harga-harga ada naik? Pastilah. Iya ya. Tapi ikut merasakan. Tapi kita sebagai ibu-ibu kreatif bisa selalu kasih solusi ya. Benar. Untuk kebutuhan rumah tangga meskipun ada barang naik atau harga barang naik. Anyway, mungkin kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu dan juga Sobat Rupiah dimanapun Anda berada. Saya langsung akan ke Pak Adang dulu nih. Pak, bagaimana perkembangan inflasi terkini Sumatera Barat tahun 2024? I know this been going on every year gitu ya, but there must be something different and something we can do about it. Ya, silakan. Beritanya tidak cukup baik untuk Sumatera Barat ya. Jadi Sumatera Barat ini sekarang kembali mencetak rekor sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera. Jadi kita 3,93, provinsi lain di Sumatera ini di bawah kita semua. Jadi kita perlu meningkatkan kehati-hatian kembali ya, upaya mengendalikan bagaimana harga barang dan jasa itu boleh naik tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu yang dijaga oleh tim pengendalian inflasi daerah Sumatera Barat, BI dan Bulog termasuk anggota timnya bersama dengan provinsi. Sekarang ini inflasi Sumatera Barat bulan Maret 3,93 jika dihitung dari bulan Maret tahun lalu. Year on year ya. Year on year ya. Kalau kita lihat komoditas yang paling jadi penyumbang inflasi di Sumatera Barat apa Pak? Yang bandel 2 nih. Apa nih, Satu, cabai merah. Kedua, bawang merah. Ini selalu persisten, angkanya inflasinya selalu dia agak sulit diturunkan nih.
Kemudian beras nih biasanya memang tenang-tenang saja ya pada tahun-tahun lalu. Tahun ini nanti mungkin Ibu Imung bisa menyampaikan juga kenapa fenomena ini terjadi. Beras mulai meningkat meskipun peningkatannya tidak sebesar kenaikan harga cabai merah. Cabai merah emang ini banget ya? Iya, luar biasa sampai dengan pada satu titik pernah mencapai 105 atau 106 ribu rupiah per kilogram. Itu makin pedes kayaknya itu ya harganya. Harganya Harga pedes, rasanya juga jadi makin pedes di lidah kalau udah kayak gitu. Iya. Oke, berarti memang ini komoditas yang penyumbang selalu terjadi setiap tahun, bawang merah dan cabai merah. Pengaruhnya erupsi Gunung Merapi bagaimana Pak? Berpengaruh sekali, jadi termasuk juga kemarin harga beras juga naik, cabai naik karena juga kita kena qadarullah, kita kena bencana alam, kemarin banjir ya di pesisir selatan, kemudian ada daerah produksi memang terdampak oleh erupsi Merapi di tanah datar yang kebanyakan. Ya. Itu penghasil sayur-sayuran, bawang merah tadi ya, gitu betul, betul. Dan cabai merah tadi. Berarti ke depan kalau kita ngomongin bencana, bukan hanya ini lagi ya, bukan hanya kita mikirin korban jiwa, korban kehilangan harta dan sebagainya, tapi juga harus ada mitigasi itu ya tentang ekonomi komoditas, kenaikan gitu harga yang terdampak ya. Barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa yang terdampak karena biasanya begitu ada bencana ketersediaan terganggu. Supply yang terganggu. Nah, untuk itu Pak, boleh nggak sih kita dikasih insight begitu ya, bahwa ada loh yang kita sudah lakukan tim terpadu begitu ya, antara BI, Bulog, kemudian ada pemerintah daerah ya, TPID begitu ya, kan stakeholdersnya. Dikasih dong kita insight bahwa ke depan agar ini meskipun ada bencana lagi tapi kita bisa recover lebih cepat setidaknya, atau barangkali tidak memberikan dampak yang negatif banget deh terhadap komoditas-komoditas dan inflasi pada ujungnya. Apa yang dilakukan Pak? Inovasi apa atau mungkin program apa yang disetting ke depan? Ya, seharusnya memang di Sumatera Barat ada daerah-daerah yang lebih banyak lagi menghasilkan cabai, bukan hanya di satu daerah tertentu, satu kabupaten tertentu ya. Jadi kalau misalnya satu kena, ada daerah lain yang bisa supply internally. Memang sekarang ini 65% dihasilkan oleh provinsi sendiri untuk cabai. 35% didatangkan dari Jawa dan provinsi lainnya. Tapi sekarang ini karena ada erupsi, yang 35% inilah yang lebih banyak memberikan supply. Ya. Jadi kita datangkan cabai dari Jawa, terutama dari Jogja dan dari Jawa Tengah di Sumatera Barat ini. Cabainya dari Jawa ya Bu ya. Rasanya pasti akan berbeda, tapi yang jelas merah-merah ladonya masih ada, jadi mengobati lah setidaknya ya. Anyway, Pak, kalau untuk tantangan-tantangan yang Bapak sebutkan tadi ya, salah satunya ada bencana alam yang qadarullah, itu kita there's nothing we can do about it kecuali mitigasinya ya. Tapi saat itu terjadi ya kita harus menghadapinya. Apalagi upaya-upaya untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi Pak, untuk memastikan inflasi ini terkendali. Apalagi upayanya? Yang paling mungkin banyak berhasil yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah ini memang yaitu kerjasama antar daerah, antara kita dan provinsi-provinsi di Jawa yang cukup banyak bisa dengan cepat mengatasi penurunan harga. Contohnya kemarin begitu harga cabai 102, terima kasih pemerintah provinsi langsung mengimpor ya, membeli cabai dari Jawa yang harganya lebih murah, diinjeksilah ke pasar-pasar di sini sehingga harganya sekarang turun menjadi berkisar antara 50 sampai 60 ribuan lah, 55 ribu. Itu akibat adanya cabai dari Jawa yang dibeli oleh Dinas Pangan. Dinas Ketahanan Pangan, terima kasih Pak Pung, ini Pak Saiful, kepala dinasnya, yang disupport, difasilitasi oleh Bappenas, oleh Badan Pangan Nasional, oleh Bappenas Pusat, sehingga harga cabai ini bisa turun. Jadi tidak efektif sekali. Jadi salah satu kuncinya memang ketersediaan supply, dan supply itu kalau memang tidak ada ya harus kita beli dari provinsi lain. Baik. Nah, jangka panjangnya secara jauh lebih sistematis, jauh lebih terstruktur, itu memang harus ada daerah-daerah lain di Sumatera Barat ini yang bisa mensuplai agar paling tidak memang kalaupun naik, harganya tidak naik terlalu tinggi ya. Misalnya sampai 150 ribu itu harus
Karena yang untung hanya satu pihak, sementara sebagian besar masyarakat mengalami terdampak kenaikan harga ya. Ya, yang cukup memberatkan. Sebelum saya ke Ibu ya Bu ya, Pak, ada strategi berbasis strategi pengendalian inflasi berbasis 4K. Ya kan, ada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Kemudian Bapak bisa juga nggak menjelaskan lebih dalam tentang 4K tersebut, sekaligus juga komitmen BI untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi dalam bentuk kegiatan apa aja konkretnya Pak? 4K itu yang pertama adalah keterjangkauan. Jadi memang kalau upaya yang dilakukan oleh TPID, baik oleh BI, Bulog, dan sebagainya, itu harus bisa menjamin harganya yaitu tadi ya, tidak terlalu tinggi ya, terjangkau oleh masyarakat. Nah, makanya dalam rangka 4K ini, misalnya harga yang tadinya cabai itu 105 ribuan, dengan adanya pembelian dari provinsi lain kita bisa turunkan ya. Jadi itu juga terkait dengan yang kedua itu ketersediaan. Jadi upaya pengendalian inflasi ini juga untuk menjamin agar ketersediaan barang dan jasa, barang terutama ya, terutama harga pangan-pangan bergejolak ini cukup. Nah, jangan sampai kurang. Kalau kurang harganya naik. Yang ketiga adalah bagaimana agar kita menjamin ini dikerjasamakan dengan Dinas Perhubungan, dengan perusahaan penyedia jasa transportasi, baik itu airline, kapal, bis, dan sebagainya, agar distribusinya lancar. Nah, distribusi lancar ini juga terkait dengan misalnya peran dari Dinas Perhubungan untuk bisa membatasi, misalnya kalau truk-truk yang tidak mengangkut pangan, dibatasi, tidak boleh. Contoh di Jakarta ya, di Jawa ini yang tidak mengangkut pangan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 itu tidak boleh melintas dulu. Yang diutamakan adalah truk-truk pengangkut pangan dulu. Itu masalah kelancaran distribusi. Yang keempat ini nggak kalah pentingnya, ya ini sekarang kita melakukan komunikasi. Komunikasi efektif itu penting sekali karena seperti kita ini menyampaikan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa apa saja sehingga masyarakat tidak panik. Biasanya semakin panik, semakin harga tinggi. Nah, kalau masyarakat tidak panik, ditenangkan oleh komunikasi kita dengan masyarakat yang baik, itu akan membuat harga jauh lebih tenang. Ya, karena ada panic buying gitu panic ya. Buying, panic buying itu ada apa? Kayaknya besok nggak bakal ada lagi, kalaupun ada harganya mahal, jadi diborong semuanya ya. Justru itu yang membuat harga semakin naik. Semakin naik lagi ya. Jadi tenang ibu-ibu dan bapak-bapak ya. You are in a good hands. Istilahnya gitu ya Pak ya. Insya Allah you are in a good hands. Tidak perlu panik. We got this together. Alright. Kita boleh ke Ibu Imun dulu ya Ibu. Kalau kita lihat tadi penjelasan Pak Adang sangat sinergis ya kerjasama yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya saya mau pindah ke pihak yang gak kalah penting ya, Sobat Rupiah. Kita akan bicara tentang inflasi dan peran Bulog dalam hal ini. Bu Imung, apa saja yang telah dilakukan Bulog Bu dalam memastikan inflasi Sumatera Barat itu under control? Terima kasih Bu Adang. Bu Anda. Bu Anda. Tentunya dalam kami sebagai salah satu anggota dalam TPID, Bulog menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditugaskan oleh pemerintah. Yang pertama, untuk pengendalian inflasi tentu harus didukung oleh kecukupan pasokan atau stok. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan cadangan pangan pemerintah, khususnya yang ditugaskan ke Bulog di wilayah Sumatera Barat ini harus memadai. Kalau stok tidak memadai, kita tidak bisa menyalurkan dengan optimal. Yang pertama tentu stok itu dulu. Kami pastikan bahwa gudang-gudang Bulog di seluruh wilayah Sumatera Barat ini ada di 9 komplek pergudangan, semuanya memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran di masing-masing kabupaten kota. Kemudian tak kalah pentingnya adalah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan oleh pemerintah kepada Bulog. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah melakukan intervensi melalui program penyaluran bantuan pangan. Nah, kecukupan penyaluran bantuan pangan ini tentu akan membantu ya, terutama masyarakat
yang berpendapatan rendah dan itu masuk dalam kriteria untuk penerima bantuan pangan, mereka tidak semua turun ke pasar untuk mencari kebutuhan pangan pokoknya, dalam hal ini beras. Kalau mereka ini bisa dipenuhi, maka tentu dalam hal ini demand-nya akan berkurang. Dan tentu mereka tidak terlalu mengalami tekanan dalam peningkatan harga dan biaya untuk kebutuhan pangan pokok. Nah, kita pastikan bahwa setiap alokasi dari penyaluran bantuan pangan ini bisa tersalur pada periode yang ditargetkan sejumlah penerima bantuan pangan di seluruh Sumatera Barat. Itu bagi masyarakat penerima bantuan ya, yang mereka dibidik secara khusus. Bagaimana dengan masyarakat umum gitu? Nah, masyarakat umum ini tidak melihat strata. Kita semuanya saat ini terdampak dari kenaikan harga ya. Tadi seperti yang disampaikan atau ditanyakan Ibu, saya sebagai emak-emak apakah juga mengalami kerisauan terhadap harga yang tinggi? Tentu iya. Padahal harganya udah di Bulog ya. Iya. Artinya begini, kalau pangan pokok itu harganya tinggi, namanya juga pangan pokok, pasti nanti akan berimbas ya ke harga-harga komoditi yang lain gitu. Dan tentunya bukan karena saya bekerja di Bulog, kalau orang Bulog pasti kebutuhan berasnya tercukupi, tapi kan ekses dari yang lainnya juga kita rasakan sebagai konsumen umum. Nah, karena konsumen ini tidak melihat strata atau kelas sosial, maka pemerintah hadir untuk mengintervensi. Jadi melalui program penyaluran beras SPHP yang kaitannya untuk stabilisasi pasokan dan pengendalian harga pangan. Nah, kalau yang seperti ini, bagaimana? Ya tentu melalui cadangan beras pemerintah yang diberikan subsidi. Jadi pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga beras yang sebetulnya itu tinggi atau mahal bisa mendapatkan potongan harga sehingga masyarakat siapapun bisa mendapatkan beras dari cadangan beras pemerintah melalui program SPHP dengan harga yang jauh sekali dari harga pasar umum. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Bulog sendiri Bu, bagaimana perkembangan stok dan distribusi pangan terkini menjelang Idul Fitri 2024? Ya. Yang pertama kami pastikan dulu ya, itu tadi stok cadangan beras pemerintahnya itu cukup. Alhamdulillah sampai dengan 31 Maret, izin sampai 31 Maret, stok beras PSO untuk kebutuhan melaksanakan penugasan pemerintah jumlahnya sangat jauh dari cukup, yaitu sekitar 27 sampai 28 ribu ton. Dan ini bisa memenuhi untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan 2 bulan ke depan. Jadi itu yang mengenai beras pemerintah. Lalu kami juga ada beras komersil yang sifatnya itu adalah beras khusus untuk masyarakat Minang, suka yang berderai, perak. Kami juga menyerap. Karena tadi seperti yang disinggung ada 4K itu, kami diantaranya kan penyangga dalam hal stabilisasi harga. Stabilisasi itu di tingkat produsen dan konsumen. Jadi otomatis kami juga melakukan serapan-serapan terhadap produk panen lokal Sumatera Barat maupun sekitarnya. Jadi itu disediakan melalui skema komersil. Kemudian jangan lupa sekarang telur juga lagi mahal. Pemerintah juga intervensi untuk kebutuhan para peternak ayam petelur atau ayam layer. Kan kita tahu bahwa bahan pakan ini 51% itu dari jagung, kebutuhan jagung. Kalau jagungnya mahal, seperti saat ini nih alhamdulillah sudah mulai turun karena mulai panen, tentu nanti telurnya nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau bahan pakannya tinggi, mahal ya otomatis nanti telurnya mahal. Nah, karena itu pemerintah hadir dengan menyediakan cadangan jagung pemerintah. Kalau tadi cadangan beras pemerintah, CBP, kalau ini CJP, cadangan jagung pemerintah. Jagungnya bukan untuk manusia tapi untuk pakan ya. Ya, buat pakan. Jadi pemerintah mengimpor dari beberapa negara, kemudian disalurkan kepada para peternak, termasuk Sumatera Barat ini kan termasuk peternak ayam petelurnya banyak Pak. Iya.
Nah, Payakumbuh ya terutama ya. 50 kota, Payakumbuh, Kota Padang sendiri, sampai Dharmasraya, Sijunjung, Pasbar, itu banyak. Karena demand-nya tinggi juga ya Bu ya. Tinggi. Kalau di sini pasti kebutuhan telur tinggi ya. Iya. Kayaknya ini bisa jadi salah satu ini ya, ide bisnis terbaru juga nih untuk Sobat Rupiah ya. Ide bisnis yang lain gitu ya untuk ternak telur. Silakan. Jadi mereka para peternak ini tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku melalui Dinas Peternakan juga Dinas Pangan diusulkan namanya kebutuhannya ke kementerian yang terkait Kementan. Dalam ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, mereka masuk sebagai penerima terdaftar dan mereka juga mendapatkan bisa membeli jagung cadangan pemerintah ini dengan harga khusus yang disubsidi oleh pemerintah, begitu. Jadi ini memang betul-betul bukti kehadiran negara yang berpihak kepada masyarakatnya dalam hal ini adalah peternak dan petani juga ya. Ada skema komersil dan sebagainya. Ini bukti kehadiran negara, which is really good. Kita mengapresiasi sekali. Tadi Ibu bilang ada beras yang pemerintah khusus Sumatera Barat yang suka memang yang badarai ya istilahnya orang sini yang perah gitu. Apalagi Bu mengenai cadangan makanan atau cadangan pangan yang disediakan Bulog kan bukan cuma beras kan? Kita punya gula kalau saya nggak salah ada. Apalagi? Kalau yang penugasan pemerintah kepada Bulog itu bejale, beras, jagung, kedelai. Cuman kalau kedelai relatif tahu tempe tidak ada keluhan. Jadi pada prinsipnya kalau memang produsen dan konsumen itu tidak ada keluhan, tidak ada gejolak, tentu pemerintah tidak mengintervensi. Artinya kan sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi kalau mengalami kenaikan baru kita intervensi. Saat ini untuk yang penugasan pemerintah memang beras dan jagung. Kemudian di luar itu adalah komersil. Jadi mulai dari daging, ya alhamdulillah kita menyediakan daging kerbau frozen ya, karena impor itu saat ini dengan jumlah juga yang cukup dan permintaannya cukup tinggi karena sepertinya orang Minang harus bikin rendang, dendeng, itu permintaan kami juga cukup tinggi. Sifatnya melengkapi terhadap kebutuhan masyarakat terhadap daging segar lokal. Kita tentu tidak ingin mematikan itu. Jadi sifatnya sebagai satu alternatif terhadap masyarakat yang bisa mendapatkan daging dengan harga jauh lebih murah dengan kualitas baik. Kemudian ada gula dan jangan lupa minyak goreng. Minyak goreng kami sediakan baik itu yang harga 14.000 minyak kita emang diatur harganya lagi-lagi oleh pemerintah. Kami tentu bukan penugasan tapi kami ada kewajiban moral untuk masuk juga ke sana hingga yang kualitas premium seperti biasa. Oke. Saya tadi tanya sama Pak Adang juga ya, komitmen BI untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi baik melalui kegiatan 4K tadi, kemudian BI juga memfasilitasi pasar murah ada ya Pak ya? Ya, kita kerjasama dengan Bulog, kerjasama juga dengan terutama dengan Toko Tani Indonesia Center, dengan Dinas Ketahanan Pangan. Ya, sama-sama ini orangnya ini juga. Ini juga ya, orangnya lo lagi gitu ya. Tapi untuk menjelang Idul Fitri 2024 ini pasar murahnya yang bareng Bulog sama Dinas Pangan, apakah sudah dilakukan, baru mau akan atau gimana? Sudah dilakukan dan masih terus dilakukan, gencar sekali. Ya. Lokasinya barangkali atau sepanjang minggu, sepanjang bulan dilakukan, cuman lokasinya pindah-pindah atau gimana? Specifically talking. Izin. Yang Bulog dulu yang Bulog, soalnya banyak pasar murahnya Bulog. Pertama, Bappenas sendiri itu mempunyai program gerakan pasar murah GPM. Itu dilakukan di hampir semua kabupaten kota. Kalau di sini tentu di bawah koordinasi pemerintah provinsi melalui Dinas Pangan nih Pak Saiful harusnya menjelaskan. Dan kami sebagai salah satu pelaksananya. Karena Dinas Pangan ini mengakomodir seluruh UMKM di samping tentu Bulog hadir karena Bulog yang mengelola mendistribusikan cadangan beras pemerintah. Jadi pada saat kegiatan-kegiatan semacam itu yang dikemas dalam GPM, pada dasarnya itu adalah satu intervensi operasi pasar
kita menyalurkan beras SPHP. Jadi beras SPHP yang hari-hari itu berada di tangan pengecer, pasar tradisional, sampai ke retail modern, lalu ada jaringan rumah pangan kita dan sebagainya. Pada hari-hari khusus seperti itu, saat kita melaksanakan operasi pasar melalui GPM, itu kita salurkan melalui booth setempat. Dan pantauan kami, hampir semua kabupaten kota di Sumatera Barat itu melaksanakan GPM, Bapak. Melaksanakan GPM. Di luar itu, mereka juga aktif, bisa kami sendiri yang menginisiasi, bisa dari mereka meminta dan kami siap hadir. Dan alhamdulillah terima kasih juga Pak Adang, kami didukung diantaranya BI juga melalui Bulog menyediakan bantuan sarana untuk melaksanakan kegiatan pasar murah. Diantaranya juga melalui toko Tani pengendali, Indonesia Center. Toko Tani Indonesia Center dan toko pengendali itu Pak yang kemarin itu kami undang waktu kegiatan di BI, kami undang masalahnya apa, persoalannya apa, dan sekarang aktif rupanya karena kurang komunikasi lagi-lagi. Tapi sekarang mengerti, oh ternyata dia harus begini harus melengkapi dan digunakan sebagai salah satu titik. Artinya semua upaya itu excitement dari masyarakatnya oke juga dong, harusnya gitu ya. Oke sekali. Oke banget dong. Karena harganya lebih murah. Iya. Dan parameternya juga jelas ya. Kita barometernya itu adalah pada peningkatan permintaan, Bapak. Jadi sebagai gambaran saja ya, awal tahun ketika memasuki 2024, memang saat itu stok tentu terkuras untuk kebutuhan 2023, masih ada proses untuk di-move lagi dari Jawa. Maka awal 2024 itu stoknya agak tertekan, tapi kami tetap bisa menyalurkan, bantuan pangan tetap jalan 100%, kemudian SPHP-nya cuman tidak sebanyak biasanya, di bawah jumlah rata-rata. Tapi begitu stok itu sudah mulai kuat di Sumatera Barat, kami gencarkan dan permintaan itu setiap bulan 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Misalnya Januari 750, Februari 1.500. Which is good kan? Itu it means good ya kan? Karena itu salah satu KPI-nya adalah peningkatan permintaan gitu ya. Kan Maret ini lebih dari 2 kali lipat, Bu. Berapa kali lipat, Bu? Ya 2,5. Jadi artinya selama triwulan pertama Bulog bisa menyalurkan di atas rata-rata 2023. Bahkan juga rata-rata target kami 2024 terlampaui. Itu artinya alhamdulillah ya, respon masyarakat terhadap keberadaan beras pemerintah ini positif. Oke, baik. Ya. Pak Adang, tadi sebelum podcast ini dimulai kita ngobrol-ngobrol ya, inflasi ini tuh kayak tekanan darah. Betul. Nggak boleh terlalu tinggi, tapi nggak boleh terlalu rendah juga gitu ya. Harus just right in the middle gitu ya, proporsional agar semua berjalan dengan lancar. Nah Pak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga soal tantangan dan pengendalian inflasi ya, serta upaya-upaya pengendaliannya. Untuk satu tahun ke depan, bagaimana kira-kira kondisi inflasi Sumatera Barat pada tahun 2024? For the next. 2024 ini kami targetkan inflasi Sumatera Barat ini antara 2,5 plus minus 1, artinya dalam rentang 1,5% sampai dengan maksimum 3,5%. Kalau lebih dari ini nih seperti sekarang nih, tanda-tanda lampu merahnya sudah menyala karena lebih dari 3,5%, 3,93%. Memang dari bulan Januari sampai dengan Maret baru 1,49%. Nah ini nampaknya ada kesempatan buat TPID untuk bisa mengendalikan inflasi di bawah 3,5%. Di bawah 3,5%. Nah, upayanya apa? Yang paling efektif di sini dilakukan adalah gelar pangan murah tadi. Jadi ini bukan untuk memerangi pedagang yang harusnya memang menikmati laba ya, tapi ini memberikan alternatif bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah ya, MBR, yang memang sangat rentan sekali terhadap kenaikan harga. Biasanya misalnya kalau kenaikan harga beras, tadinya mereka misalnya bisa makan 3 kali, tapi tiba-tiba dengan kenaikan hanya bisa makan 2 kali atau bahkan 1 kali. Nah ini yang disupport. Nah
Dengan adanya beras SPHP dari Bulog yang harganya 11.500 ya Bu ya. Iya. Bayangkan Iya. di disparitas harganya sampai dengan Jauh. 8.000. Itu masyarakat memilih ini dan lakunya luar biasa beras SPHP ini. Kualitasnya karena tidak kalah dengan beras premiumnya gitu. Jadi yang memang masyarakat beberapa kalangan tertentu memilih beras ini. Alhamdulillah ya. Kemudian daging juga disediakan Bulog. Tadi mungkin sekitar 95.000 ya Bu daging itu dari Di Bulog. konsumen ya. Dari kami tuh melihat diversifikasi berapa yang diminta. Ya, sementara kan di pasar 140.000, di Bulog bisa beli 95.000. 90. Itu 1 jam aja Bu Imung buka warung, Iya. buka Ludes kios, itu. langsung habis, Iya. langsung habis. Nah ini alhamdulillah stoknya juga masih ada. Dan bagaimana sekarang Bank Indonesia itu sebetulnya memfasilitasi saja. Jadi kami menyediakan bantuan sarana prasarana untuk dinas-dinas untuk melakukan gelar pangan murah karena gelar pangan murah itu satu kali kegiatannya saja itu bisa di atas 10 juta itu untuk sarana sendiri. Nah, itu yang kita fasilitasi. Kemudian Bank Indonesia juga mengetuk hati para bank-bank di Sumatera Barat sehingga mereka menyediakan voucher. Voucher potongan untuk satu paketnya itu per paket bisa Rp5.000. Itu disediakan oleh bank. Jadi dari tadi misalnya sudah disubsidi oleh Bulog, pemerintah melalui Bulog, disubsidi lagi oleh bank sehingga lebih murah. Nah, alhamdulillah hal-hal seperti ini nanti bisa karena dilakukan secara masif ini bisa mengendalikan harga tidak naik terlalu tinggi. Ramadan ini biasanya 1 bulannya saja bisa inflasi itu bisa sampai 10-20% gitu ya. Ini bisa dikendalikan di bawah 5%. Kalau dengan adanya upaya-upaya seperti itu. Ya. Ada yang mau ditambahkan Ibu barangkali? Ya mungkin ini Bu, bahwa saya yakin bahwa masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang terbuka, siap menerima berbagai perubahan kondisi, maka tentu kami apa yang kami lakukan seperti ini tidak mungkin berhasil kalau tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Jadi keberadaan beras Bulog di tengah-tengah masyarakat kiranya bisa diterima secara positif dan ini menjadi satu alternatif yang baik bagi pemenuhan nutrisi dan gizi masyarakat sendiri ya. Dan artinya bahwa masyarakat Sumatera Barat benar prefer terhadap beras khusus, namun bukan berarti tidak bisa menerima kehadiran beras pemerintah yang mendekati meskipun tidak seperti yang diharapkan, ekspektasi seperti halnya lokal tentu tidak tertandingi. Kita mendukung pengembangan usaha tani Sumatera Barat supaya maju, tetapi dalam hal ini, dalam konteks ini keberadaan beras dari pemerintah yang disalurkan melalui Bulog tentu menambah volume kebutuhan supply di tengah-tengah pasar umum. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang pokoknya banget gitu ya Bu ya. Oke. Jadi salah satu jangan sampai menjadi polemik atau dikotomi bahwa masyarakat Sumatera Barat lebih prefer yang begini, begitu kenyataannya bisa diterima dengan baik. Oke, baik. Sobat Rupiah, jadi salah satu tujuan podcast ini adalah untuk meningkatkan edukasi dan publikasi kepada masyarakat agar bisa ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di Sumatera Barat. Nah, ini adalah pertanyaan pamungkas saya nih kalau gitu ya Pak ya. Tapi tadi kita doakan juga semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh Bulog, oleh BI, untuk menghadapi isu ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan pamungkas saya, apa kemudian yang bisa kami lakukan, masyarakat lakukan yang menonton video podcast ini? Kita tuh mau loh, tapi nggak tahu harus ngelakuin apa. Nah ini nih, dikasih tahu deh, dikasih insight kita kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga inflasi ini. Biar kayak darah tinggi tadi, nggak sampai darah tinggi tapi nggak jadi darah rendah juga ya Bu ya. Karena kan bahaya gitu. Silakan Pak. Ya berbelanjalah dengan bijak ya. Kalau bisa berbelanja itu kita list dulu apa yang mau dibelanjakan ya, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Okay. Belanja dengan bijak itu artinya kita membelanjakan sesuatu tidak berlebihan,
bahkan juga mungkin pas dengan sesuai kebutuhan kita. Biasanya nih misalnya pada saat Ramadan Idul Fitri kita beli semuanya sehingga pada saat Lebaran banyak sekali makanan, ternyata 2-3 hari kemudian terbuang gitu ya. Nah ini mungkin yang pas-pas saja barangkali belanja dengan bijak. Mungkin akan jauh lebih baik kalau kita mendapatkan THR, uang itu lebih baik mungkin disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Jangan lupa dizakatin dulu. Dizakatkan juga ya, dizakatkan juga, disedekahkan kepada kawan-kawan atau kerabat. Kalau memilih untuk ditabung atau beli emas, bijak juga nggak itu? Oh bijak juga, bijak juga. Takutnya nanti banyak beli emas nanti harga emasnya tinggi lagi, nggak gitu ya? Sekarang ini udah naik bahkan harga emas ya. Tapi itu cukup bijak, intinya bijak berbelanja, belanjalah sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena enough is never enough ya Pak ya. Kalau soal keinginan sih nggak ada cukupnya ya Bu ya. Kalau dari Ibu Imung apa Bu, silakan. Dari kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha di Sumatera Barat, khususnya di bidang pangan maupun masyarakat umum yang ingin berwirausaha untuk bermitra dengan Bulog, menjadi jaringan Bulog untuk ikut menyediakan, mendistribusikan beras Bulog ini ke tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya kalau sudah menjadi mitra kami, mohon bisa mengikuti ketentuan yang ada, mematuhi, karena ini adalah beras bersubsidi, jangan melanggar HET. Karena ini buat saudara-saudara kita juga, jangan semata-mata mengambil keuntungan sebesar-besarnya, memanfaatkan kesempatan yang masyarakat sedang susah. Dan memang beras ini tadi seperti disampaikan kualitasnya tuh premium dan sangat rawan gitu melihat kualitas dengan disparitas harga yang ada di pasaran. Karena itu apabila telah menjadi mitra, jadilah mitra yang baik, salurkan untuk saudara-saudara kita mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga membantu pengendalian inflasi Sumatera Barat. Iya, betul. Sesuai HET ya Bu. Iya. Tapi itu reward and punishment ini jalan kan Bu ya, karena bicara soal mematuhi peraturan sebagai mitra, tentu ada punishment and reward yang benar-benar ditegakkan kan? Iya, sekarang bahkan sudah mulai diberitakan ya bahwa itu ada ancaman hukuman. Ya. Ancaman hukuman apabila jelas-jelas ditemukan terbukti melanggar. Jadi law enforcementnya juga harus benar-benar kita kawal juga nih ya Sobat Rupiah ya. Minimal kalau kami ya blacklist. Oh iya, blacklist. Di blacklist. Oke, baik. Luar biasa banget, terima kasih ya Bapak Ibu untuk hadir di sini memberikan kita insight, penjelasan dari Pak Adang dan Ibu Imung atas waktu dan penjelasannya, membuka wawasan kita bersama Sobat Rupiah, dan ini juga bisa mengingatkan kita bahwa kita punya daya, kita punya upaya untuk berkontribusi menjaga inflasi agar tidak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga, seperti analogi yang kita sampaikan tadi soal darah tinggi dan darah rendah ya. Yang pasti podcast ini ya bisa kita nikmati, dan dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa kita tuh nggak perlu khawatir. You got nothing to be worried about ya Sobat Rupiah ya. Jangan khawatir akan inflasi menjelang Idul Fitri, karena udah banyak upaya-upaya yang dilakukan nih sama TPID kita di Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi. So relax, chillax, you're in a good hands. So demikian dari kami bertiga. Selamat berpuasa, selamat merayakan Idul Fitri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.